Mus'ab bin Umair. Ini sahabat top. Mus'ab bin Umair sahabat Nabi top banget. Bahkan beliau ini disebut-sebut orang yang serupa dengan Rasulullah SAW. Dari segi fisiknya. Makanya Ibnu Qami'ah ketika membunuh Mus'ab bin Umair di dalam peperangan Uhud. Dia mengatakan, qataltu Muhammada. Saya sudah bunuh Muhammad. Sehingga apa? Sehingga umat Islam ketika itu, apa yang terjadi? Mereka ya ketika mendengar Nabi Muhammad sudah meninggal, untuk apa hidup lagi? Akhirnya down, kena mental. Lalu sebagian di antara mereka menyerahkan dirinya untuk dibunuh supaya bisa menyusul Rasulullah SAW. Padahal yang terbunuh adalah Mus'ab ibn Umair, sahabat Rasulullah yang Rasulullah kirim ke kota Madinah. Dakwahnya hebat dan tidak memaksa secara ilmiah, dan juga beliau mensifatkan Rasulullah kepada orang-orang yang ada di kota Madinah. Sehingga termasuk orang yang pertama kali memasuki Islam bersama Rasulullah SAW adalah As'ad bin Zurarah, orang Ansar. Dan ketika itu Sayyidina Mus'ab dibawa ke Bani Abdul Ashhal namanya. Di sini adalah kabilah yang terkenal keras. Ya. Sampai di situ As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair berdakwah. Sehingga datang salah seorang di antara mereka, saya singkat ceritanya karena saya ingin lebih menjelaskan tentang sirah itu tersendiri, intinya begitu ya. Maka salah seorang di antara pemimpin namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu mendatangi As'ad bin Zurarah dan juga mendatangi Mus'ab bin Umair dengan kemarahan. Dia sudah membawa senjatanya ingin memukul ini orang. Kamu ini katanya, wahai Mus'ab, wahai sepupu saya As'ad, datang ke sini untuk apa? Ngerusak akidah kami. Mencela Tuhan kami. Menjelek-jelekkan kami. Pergi, atau kalian sudah tidak bernafsu lagi untuk bernyawa? Kata Sa'ad bin Mu'adz. Kata Mus'ab bin Umair, sabar, sabar. Kalau kamu mau berikan waktumu beberapa menit saja, duduk di sini. Kalau kamu terima, kamu terima. Kalau tidak terima, ya sudah kami pergi. Santai Mus'ab bin Umair. Dia katakan, duduk sebentar. Saya akan ceritakan apa yang saya dakwahkan supaya kamu tahu. Karena man lam ya'rif haqiqatal hal qal ma qal. Orang yang tidak tahu hakikat satu permasalahan, dia akan berkata sesuai apa yang dia inginkan. Contohnya, ada dua orang nih, bule bawa tas besar keliling. Kita lagi duduk depan jalan, nih orang biasa nongkrong nih. Itu kira-kira ngapain ya? Satu bilang, oh tasnya gede, kayaknya mau beli rumah di sini. Oh kayaknya enggak. Kayaknya dia mau ngontrak di sini. Satu lagi bilang, oh enggak, ini kayak itu. Padahal orang itu cuma mau lewat. Tapi apa hasilnya? Hasilnya semua memiliki apa? Pemahaman yang berbeda-beda. Karena tidak tahu hakikat. Apa susahnya tanya, ya Mas kira-kira kesini mau ngapain? Sehingga tahu hasilnya yang betul-betul benar gitu. Ini enggak, kadang-kadang kita ini qal ma qal, bainal qil wal qal. Artinya, ikhwani, Mus'ab bin Umair beliau betul-betul mengajak dengan bijak. Duduk. Kalau terima, kami senang. Tidak terima, kami pergi. Akhirnya duduklah Sa'ad bin Mu'adz. Kata As'ad bin Zurarah, wahai Mus'ab, kalau dia masuk Islam, maka semua bakalan masuk Islam. Karena dia adalah pemimpin yang diikuti orang mati-matian. Akhirnya diceritakan tentang Rasulullah, diceritakan tentang bagaimana kepribadian Rasulullah, diceritakan bagaimana agama Islam. Setelah itu dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia pergi ke kampungnya dan dia katakan, kalian tahu saya, kalian kenal saya. Saya ini orang yang kalian percayai saya. Betul atau tidak? Semuanya mengatakan betul. Kalau begitu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semuanya masuk Islam. Satu kabilah semuanya masuk Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz, kata ulama, beliau bagi orang Ansar seperti Abu Bakar As-Siddiq bagi kaum Muhajirin. Ikhwani, kisah Nabi Muhammad SAW bukan sesuatu hobi saja yang dijadikan sebagian orang sejarah yang nikmat untuk didengar. Tapi seseorang ketika mendengar kisah Nabi Muhammad akan mendapatkan pahala. Kata As-Sayyid Bakri Syata, salah satu bisa kita katakan sahabat dari Al-Habib Ali Al-Habsyi, karena murid daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. As-Sayyid Bakri Syata ini, beliau ini pensyarah kitab I'anatul Talibin. Ya,
I'anatul Talibin itu adalah syarah Fathul Mu'in karya Al-Malyabari. Biasanya di pondok-pondok dipelajari. Beliau mengatakan, Inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabi anna nabiyyana Muhammadan bu'itha bi Makkah wa dufina bil Madinah. Wa yakunu muqaddaman 'ala al-amri bis-salah. Wa yakunu dhalik muqaddaman 'ala al-amri bis-salah. Beliau katakan pengenalan kepada Nabi ini adalah sesuatu yang dikedepankan bahkan di dalam mengajari anak-anak kita tentang sholat. Bayangkan ikhwani, kata Rasulullah SAW, ajarkan anak-anak kalian sholat usia 7 tahun dan pukul dengan bijak anak kalian ketika sudah berusia 10 tahun. Kata Syekh Bakri Syata, perkenalan kepada Rasulullah SAW harus didahulukan sebelum anak-anak diajarkan sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan agama Islam adalah agama yang diajarkan dengan mahabbah, dengan cinta. Kalau kita sudah kenal kepada orang yang mengajarkan sholat, maka kita sholat karena dia orang yang kita cinta. Kalau kita kan begitu, kalau udah cinta sama orang, kalau sayang sama orang, apapun kita akan lakukan demi dia. Betul atau tidak? Ya. Tapi kalau kita melakukannya karena mas'uliyah, karena tanggung jawab, ini jadi beda lagi. Makanya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah dan ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir ataupun yang mendengar secara online, mendengarkan kisah Nabi dari guru-guru kita itu bukan hanya satu hobi atau satu yang membuat kita hanya puas dengan cerita-cerita, tidak. Akan tetapi ini adalah ibadah yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ibadah tersebut. Jadi sirah Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting dalam ajaran agama Islam. Makanya di Al-Quran banyak cerita-cerita karena penting sekali.